Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa sebelum belajar dimulai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali senantiasa mengajarkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita senantiasa mengajarkan bersyukur kepada Allah kapanpun dan dimanapun? Ada yang tahu alasannya? Kenapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah? Karena telah diberikan nikmat. Rasa syukur itu apakah hanya dengan ucapan saja? Tidak, tetapi kita mengucapkan alhamdulillah. Setelah diucapkan, kita buktikan itu dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita masing-masing. Baik kalian sebagai siswa maupun saya sebagai guru atau sebagai guru. Oke, tidak ada lagi yang pakai topi. Lakinya, bajunya tidak ada yang beda. Pakai baju putih abu-abu semua. Silakan diingatkan namanya. Andi Fadilah. Sadid apa ini namanya? Alias Safir. Sakit, Pak. Di bawah di rumah. Iya. Masih tentang iman, yaitu ayat-ayat tentang makna iman. Ada yang tahu apa kaitannya membaca ayat-ayat Al-Quran dengan iman? Adakah kaitannya atau tidak ada? Membaca ayat-ayat Al-Quran dengan iman. Silakan siapa angkat tangan? Nur Fadilah, oke. Ini dulu dan oke. Iman itu kan ada iman terhadap Allah. Oke. Allah itu Al-Quran, Oke, silakan dulu. Jadi kaitannya Nur Fadilah adalah salah satu rukun iman, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Salah satu kitab Allah adalah Al-Quran. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, artinya kita beriman kepada
kedua. Ketika membaca Al-Quran, kemudian salah bacanya, salah barisnya, atau salah penyebutan hurufnya, apakah bisa mengubah artinya atau maknanya ayat tersebut? Bisa. Contoh, ada yang bisa contohkan? Ada yang tahu apa bahasa Arabnya hati? Ada yang tahu bahasa Arabnya anjing? Apa bedanya? Kalau hati itu pakai o yang ada titiknya 2 di atas. Kalau kalbun itu pakai k. Maka perbedaan bacaan o dengan k itu bisa mengubah arti daripada sebuah ayat Al-Quran. Maka dengan ini, apakah penting belajar membaca Al-Quran? Nah, kita bahas pada hari ini tentang ayat-ayat makna iman. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu kalian sebagai peserta didik itu dapat meningkatkan kemampuan membaca. Surah apa yang pertama? Al-An'am ayat ke-82. Al-An'am surah ke-6 ayat 82. Yang kedua ayat 8. Jadi surah kedua ayat 8. Kemudian yang ketiga Ibrahim surah ke-14 ayat 27. Kemudian yang terakhir adalah An-Nisa surah ke-4 ayat 126. Oke. Jadi kemampuan membaca Al-Quran di kelas 10-6 ini apakah sama kemampuannya atau beda-beda? Beda. Dan itu sudah dibuktikan, sudah dilihat beberapa pekan yang lalu ketika membaca surah Al-Maidah ayat 48. Ada yang sudah lancar bacaannya dan panjang pendeknya sudah benar, bahkan sampai tajwidnya itu sudah benar, bentuknya itu sudah benar. Ada juga yang sudah bisa membaca, tetapi masih ada kesalahan panjang pendek, masih ada kesalahan tajwid. Ada juga yang belum bisa membaca atau angkat tangan, lupa yang dipelajari dulu waktu SD, waktu SMP. Nah, tidak membaca, tidak pernah diulang-ulangi pelajaran mengajinya dulu atau bacaan Al-Qurannya waktu SMP. Nah, oleh karena itu materi ini menjadi kemudian penting agar supaya dapat meningkat semua. Yang tadi sudah lancar itu semakin meningkat lagi, dan yang masih belum tahu atau lupa itu sudah mengingat kembali. Minimal ada peningkatan. Makanya di sini itu tujuan pembelajarannya adalah dapat meningkatkan. Jadi bukan lancar semua. Karena kalau lancar semua maka itu butuh waktu yang lama. Maka minimal ada peningkatan daripada bulan yang lalu sampai dengan hari ini. Itu dibuktikan. Oke, sebelum lanjut, ini ada pertanyaan selingan. Itu di depan itu ada gambar jam. Pertanyaannya di bawah, 1 jam kemudian menunjukkan pukul berapakah jam tersebut? 3. Jam 3. Sepakat semua jam 3? Sepakat. Alhamdulillah. Ternyata di kelas ini kompak. Sepakat semua. Atau mungkin ada yang lain? Ada yang lain? Jam sama jam 15.00 sampai jam 3 sama. Jadi jawabannya itu adalah 1 jam kemudian. Siapa tadi yang bilang jam 2? Oke.
akan ke depan. Jelaskan teman. Dan jam 3 kan sudah jelas. Nanti kita tunggu otomatis jam 3 saja. Jadi kompak. Oke. Silakan. Kenapa? Ini 1 jam kemudian menunjukkan berapa yang tersebut. Jam berapa? Tiga juga. Jam 3 juga. Kalau jam 3 silakan sama juga. Saya kira ada yang beda. Biasanya dia beda sendirinya itu yang diminta penjelasannya. Kalau sama semua kan sama semua alasannya. Ada yang mungkin jam 1, ada selain jam 3 atau jam 15. Oke, jadi jawabannya itu adalah jam 3, jam 2. Karena kalau kita menunggu 1 jam, maka tetap di jam penunjukan begini tidak berubah menjadi jam 3. Makanya, itu kalian harus menganalisis soalnya. Ini kan menunjukkan pukul berapa kan jam tersebut. Di jam tersebut yang ini gambar ini yang dimaksud. Jadi biar sampai besok pagi tetap jam 11. Kita tunggu 1 jam kemudian. Coba kita tunggu 1 jam kemudian. Apakah berubah jadi jam 3? Bukan jam yang di atas dan dimaksud ini adalah gambar jam. Baca bersama-sama. Tadi kita mulai tahu 10. Saya dulu ya, jadi saya baca dulu setelah selesai tahu saya baca. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin.
وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله العظيم. Jadi kelompok satu, jadi ada 3 kelompok ini dengan tugas yang berbeda-beda. Yang pertama, Okta, satu kelompok dengan Darul Ihsan. Kemudian kelompok 2 Andini, Audi Al-Fanda. Kemudian Cika Rizki Al-Bima. Kemudian Cinta Nabila Al-Faha. Naswa Nabila Nur Aulia. Kemudian Salsa Nabila. Kemudian Zaina Al-Bima Naida. Kemudian yang kelompok 2 di selanjutnya itu kelompok 3. Jadi saya kasih tugasnya masing-masing. Beda kelompok, beda juga tugasnya. Kelompok 1 tugasnya adalah dari 4 ayat yang tadi itu, 4 ayat yang sudah dibaca tadi, itu tugasnya adalah temukan hukum bacaan tajwid yang ada di situ, kemudian hukum tajwid yang pertama adalah hukum nun sukun dan tanwin. Kelompok 2 kelompok 2 tugasnya adalah memperlancar bacaan keempat ayat yang sudah tadi dibaca. Kelompok 3 tugasnya adalah saya akan mendengarkan bacaannya masing-masing. Apakah ada peningkatan atau tidak bacaannya? Oke. Paham kelompok 3? Oke, baik.
1, 2, dan 3 semuanya. Perhatikan bacaannya teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 3, yaitu Anjab Daniel. Silakan dimulai Anjab Daniel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sadaqallahul azim. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, jadi tadi bacaannya di Al-Qur'an itu sudah ada peningkatan. Meskipun tadi dibaca masih ada yang salah panjang pendek. Di sini bacaannya itu adalah amanna panjang nanya amanna billahi. Selanjutnya kelompok 2. Lain kelompok 1, 2, 3. Gunakan tempatnya. Oke, tepuk tangan untuk jadi bacaannya kelompok 2 panjang pendeknya itu sudah benar. Jadi minimal panjang pendeknya itu sudah benar. Walaupun hukum tajwidnya masih perlu ditingkatkan. Kelompok 1 diwakili oleh Ayuni Malaya. Oke, silakan dibaca ayatnya. Yang mana ada sukun dan tanwin di situ. Ayo dimulai. Kalau gimana? Hukum bacaannya tanwin bertemu dengan hamzah itu adalah ishaq, maka bacaannya itu jelas. Birul min ulaika. Jadi birul min ulaika lahumul amn. Jadi ini hukum tadinya yaitu min ulaika, maka minnya ini dibaca jelas. Minnya itu dibaca jelas. Birul min ulaika lahumul amn. Oke, silakan dulu. Silakan kembali ke menghadap ke sini semua. Tetap di kelompoknya tapi menghadap ke sini. Jadi tadi sudah ada pembagian kelompok dan sudah ada juga tugasnya masing-masing. Oleh karena itu kita kemudian mau melihat bagaimana apakah tadi setelah dikasih waktu adakah peningkatan bacaannya untuk kelompok 3. Sebelumnya tadi bagaimana dan nanti bagaimana. Kelompok 2 juga begitu. Apakah sudah ada peningkatan bacaannya? Kelompok 4 juga begitu. Kelompok 4 itu kelompok 1 juga begitu. Kelompok 1 itu adalah hukum tajwidnya. Nanti ditunjuk yang mana hukum tajwidnya, bagaimana bacaannya. Oke, Seluruhnya duduk siap, gerak. Ucapkan terima kasih kepada Pak Guru. Terima kasih, Pak. Pembacaan doa sesudah belajar dimulai. Selesai.